Sahabat senior yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, saya Pendeta Jonah Hengki Wirakotan, pendeta pertama dari GKI Kebayoran Baru yang telah memasuki masa emeritus sejak Oktober 1996. Salam damai sejahtera dan salam sehat. Dahulu kala, bangsa Israel, umat Allah, menghadapi tantangan yang sangat mengerikan, yaitu dari bangsa Filistin yang akan menghancurkan bangsa Israel. Prajurit Israel ketakutan. Mengapa? Karena dari antara orang Filistin itu ada seorang yang tinggi besar seperti raksasa dengan perlengkapan senjata, pedang, tombak, dan lembing. Pada waktu itu, Daud seorang gembala mendengar dan dia tertantang. Lalu dia memberikan dirinya untuk menghadapinya. Pada waktu itu Raja Saul menganjurkan agar Daud memakai perangkat perang dengan memakai tombak dan juga pedang. Namun Daud tidak bersedia. Dia akan menggunakan senjata yang dia biasa pakai, walaupun sederhana sekalipun, seperti yang dia pakai sewaktu mengembalakan domba-dombanya. Ketika orang Filistin itu mendekati, lalu Daud lari mendekati tentara Filistin. Dan apa yang diperbuat oleh Daud, saya akan bacakan dari 1 Kitab Samuel, pasalnya yang ke-17, ayat 48 dan 49 begini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Sungguh luar biasa. Daud berani melakukan tantangan yang demikian mengerikan, karena Daud adalah seorang yang sangat akrab dengan Tuhan. Dia percaya akan penyertaan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan yang bagaimanapun. Dan walaupun senjata yang dia pakai sangat sederhana, tetapi dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Itulah 2 senjata yang dia pakai menghadapi Goliat, si raksasa Filistin itu, dan mengalahkannya. Sahabat senior, bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita sebagai lansia, pasti kita juga tidak terhindar dari tantangan hidup, kesulitan hidup, dan juga mungkin sangat menakutkan dan mengerikan. Apakah ketika kita menghadapi tantangan yang demikian, di mana kita merasa diri tidak mampu, lalu kita bersembunyi atau melarikan diri ketakutan, sehingga kita menjadi panik dan stres? Sebagai anak-anak Tuhan, tentu tidaklah demikian. Dewasa ini kita sedang menghadapi tantangan wabah COVID yang luar biasa. Kita juga bisa menjadi ketakutan, stres, dan panik. Tentu ini tidak menguntungkan. Memang
kita tidak berdaya. Bahkan obat untuk mengalahkan virus COVID pun belum ada sampai sekarang ini. Akan tetapi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, yang akan menyertai murid-muridnya selama-lamanya dan tinggal di dalam murid-muridnya. Ini adalah janji yang luar biasa. Kita harus memanfaatkan akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, teristimewa ketika kita menghadapi tantangan yang luar biasa, di mana kita tidak mampu untuk menghadapinya. Akan tetapi, kita juga harus memampukan diri untuk menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga menjaga diri dengan tenang, sabar, tabah, dan tetap bersyukur, dan menjaga diri tetap bersukacita dan berdoa pada Tuhan. Sahabat senior, baru-baru ini saya mendapat kesaksian dari orang yang telah menghadapi paparan COVID dan harus isolasi mandiri. Dan dia mengatakan bahwa karena obat belum ada, maka apa yang dilakukannya ialah, pertama, setiap hari dia kumur air garam 3 kali. Yang kedua, tiap hari dia minum air panas atau air hangat 2-3 teguk setiap jamnya. Dan ketiga, dia berolahraga di bawah sinar matahari minimal 30 menit sesuai dengan kemampuannya. Keempat, dia mengatur asupan makanan dan minumnya secara seimbang yang bergizi. Dan yang kelima ialah dia minum vitamin dosis tinggi, baik vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan zinc. Itulah yang dapat dilakukannya. Saya kira kita sebagai lansia yang memang sudah terbatas dan kekuatan kita juga menurun, tetapi hal-hal seperti itu masih bisa kita lakukan. Terlebih ketika kita tetap melihat, meyakini, dan percaya bahwa Roh Kudus, Roh Allah ada bersama dengan kita dan mau bekerja bersama dengan kita dan memampukan apa yang kita mampu lakukan untuk menjaga diri kita menghadapi tantangan yang besar sekalipun. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami yakin dan percaya janji Tuhan bahwa Roh Kudus mau menyertai dan tinggal bersama dengan kami selama-lamanya, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Sehingga dalam kami menghadapi tantangan yang bagaimanapun besarnya, kami tabah karena Engkau yang Maha Kuasa menyertai kami. Dan kami boleh memanfaatkan kemampuan yang ada pada kami untuk mematuhi dengan taat protokol kesehatan, tetapi juga dengan memelihara tubuh kami ini dengan baik, sehingga kami dapat menghadapi paparan COVID ini dengan aman dan dimenangkan dari sakit penyakit yang mewabah sekarang ini. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mohon. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.